Sejumlah petugas BPBD Kota Surabaya ini berusaha membersihkan sisa-sisa tahu yang berserakan di jalan usai tumpah dari mobil pickup yang mengangkutnya. Mobil pickup pengangkut tahu Jombang tersebut akhirnya ringsek setelah menabrak pohon saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya kejadian bermula saat pickup melaju dari arah Sidoarjo menuju Kota Surabaya. Namun diduga sopir mengantuk hingga kendaraan tak terkendali langsung menabrak pohon yang berada di sekitar pembatas jalan. Akibatnya sopir dan 2 penumpang dalam pickup mengalami luka-luka. Sementara kondisi mobil rusak parah hingga bagian depan pickup menjepit kursi kemudi dan penumpang. Dugaan awal apa, Mas? Katanya mengantuk. Nabrak apa ini? Pohon. Pohon ya. Muatan apa ini, Mas? Muatan tahu Jombang. Ya kaget. Begitu tahu keluar, saya biarin sebentar. Kok perasaan kayak kecelakaan apa meletus gitu sampai lari di sana udah. Kini kasus tersebut dalam penanganan petugas Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. YouTuber Atta Halilintar dan istrinya, Aurel Hermansyah, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan penyebar isu cerai dan nikah siri yang viral di media sosial. Sementara seorang nenek di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di leher dan tangan. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Warga Jalan Pelita, Komplek PT Ira, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan tewasnya nenek bernama Nuraidah di dalam kamar rumahnya. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya dalam kondisi bersimbah darah dengan luka di leher dan tangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban ditemukan tewas usai suami korban yang kondisinya lumpuh meminta tolong kepada tetangga untuk dihidupkan lampu rumahnya. Namun saat tetangga menanyakan keberadaan sang nenek, suami korban mengatakan Nuraidah sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kalau hati nenek ini baik, bergerak hati saya nanya, kenapa tuh dari tadi bising? Nenek di mana? Aku bilang. Dibilangnya nenek kau udah bunuh diri. Tapi aku nggak percaya. Jangan macam-macam atau ketabuk mulut datuk nanti. Tak percaya kau tengok katanya kan. Pergilah aku tengok Pak. Nangis aku baru nangis aku. Memang udah aku nampak nenek itu udah nggak ada. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara jasad Nuraidah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Menghindari tabrakan dengan pesepeda yang sedang menyeberang jalan, seorang pengendara sepeda motor justru tercebur ke parit sedalam 2 meter di Kabupaten Lebak, Banten. Akibat kecelakaan ini, korban bersama rekan yang berboncengan sepeda motor mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuhnya. Seorang perempuan yang berboncengan sepeda motor terjun ke parit di Kampung Ranca Caruluk, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Usai tercebur, kedua korban langsung berteriak minta tolong. Warga sekitar pun membantu evakuasi kedua korban dari dalam parit. Menurut warga, motor korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cileles menuju tempat kerjanya di kawasan Mandala. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara motor berusaha menghindari pesepeda agar tidak menabrak, namun justru tercebur ke parit. Karena korban itu katanya dari arah sana itu matanya itu gelap katanya ya, jadi nggak ngelihat si yang menyeberang, si kakek menyeberang itu. Jadi si kakek posisi emang udah di pinggir, cuma si yang kecelakaan ini menghindar ke arah ke pinggir, cuma karena mungkin mendadak rem, nggak sih namanya, nggak kontrol ya, rem gitu ya. Jadi si korban tuh langsung hilang kendali bang. Hilang kendali.
Akibat kecelakaan itu, kedua korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya, sementara sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV. Dua pria diringkus anggota Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat usai terbukti mencuri 12 batang besi rel kereta api di wilayah Sawahan, Kota Padang. Keduanya dibekuk saat hendak menjual besi rel curiannya itu kepada pengepul. Dua pria ini tak dapat berkutik saat diringkus anggota Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat di suatu tempat pengepul barang bekas di wilayah Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Saat diringkus, keduanya baru akan menjual 12 batang besi rel kereta api yang dicuri dari jalur lintasan wilayah Sawahan. Tak banyak melawan, kedua pelaku pun langsung pasrah saat digelandang ke Mapolresta Padang. Kepada polisi, dua pria yang bekerja sebagai buruh harian lepas ini mengaku terpaksa mencuri besi rel tersebut karena terdesak kebutuhan hidup. Untuk besi yang diambil, besi rel yang dibuat sebagai pemagar oleh PT KAI sendiri. Pemagar, tepatnya pemagar rumah dari karyawan PT KAI. Selain mengamankan dua pelaku, 12 batang besi rel kereta api hasil curian yang belum sempat dijual itu pun turut disita polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Pemilik toko kue di Bogor, Jawa Barat tertipu jutaan rupiah oleh seorang pria yang mengaku anggota TNI yang bertugas di Kodim 0508 Depok, Jawa Barat. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah pilihin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya? Ulala, kita lihat nih di viral pertama, ini dia. Ada 2 wanita berdalih jual bubuk abate alias bubuk anti jentik nyamuk. Tapi jualannya terkesan maksa nih. Jadi ada satu wanita kan sama temennya tiba-tiba mendatangi setiap pintu kios di Jalan Indragiri Jaya, Sukmajaya, Depok Timur, Jawa Barat. Infonya 2 wanita ini menawarkan 1 bungkus bubuk abate anti jentik nyamuk itu seharga Rp35.000. Nih, si wanita yang berdiri deket gerobak ini bukan mau beli makanan yang dijual masnya ya, tapi justru dia mau jualan tuh. Alibinya sih mereka udah izin resmi tuh dari Pak RT buat nawarin bubuk abate secara door to door alias dari pintu ke pintu. Ah, yang bener. Nih kan terpampang nyata ya kwitansi jualan bubuk abate yang emang udah disiapin sama mbaknya untuk setiap warga. Iya say, 2 wanita ini datang sambil bawa-bawa kwitansi biar nggak dikira kaleng-kaleng kali ya. Terus mereka mengaku-ngaku nih kalau mereka dari pihak RT setempat yang ditugaskan untuk menginformasikan program jentik nyamuk pemerintah. Tapi nggak ada tawar-menawar jual beli, tahu-tahu mereka langsung minta untuk warga ngeluarin duit sebesar Rp35.000 buat tebus obat jentik nyamuk itu katanya nih. Ya, ini mah malak dong Bu, bukan jualan. Kalau jujur kenapa sih takut gak laku ya? Padahal kan yang namanya rezeki itu udah diatur loh Bu sama Gusti Allah. Kita lanjut yuk ke berita viral selanjutnya nih. Nah, berikut ini ada seorang pria ngaku-ngaku anggota TNI terus mesen kue ulang tahun dengan total harga mencapai jutaan rupiah. Jadi si anggota TNI Gadungan itu memesan kue ke sebuah toko nih dan bilang bayar kuenya nanti COD aja ya.
Nah, si anggota TNI Gadungan ini ngaku-ngaku bertugas di Kodim 0508 Depok, Jawa Barat. Dan minta kalau nanti kuenya diantar ke situ juga ya. Ini dia video yang direkam oleh pemilik toko kue di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Bogor, Jawa Barat, bernama Nur Rafita. Kue berbentuk replika atribut TNI ini nih yang dipesan pelaku yang ngaku-ngaku bernama Serda Vega Wibowo. 600. Ini 2.600.000 yang ini 4 juta. Total harga kuenya nggak main-main loh, yaitu 14 juta rupiah. Waduh, nah tapi penipuannya di sini nih. Si pelaku juga minta sekalian dianterin jamu ginseng dengan total harga 18 juta rupiah. Katanya buat hadiah atasannya. Tapi si pemilik toko kue harus transfer DP dulu dong 2 juta rupiah. Kalau nggak mau nih, kuenya yang nggak akan dibayar. Salahnya si korban nurut-nurut aja lagi. Bener kan pas diantar ke lokasi, jeng jeng jeng, nama anggota TNI yang disebutin sama korban itu nggak ada bertugas di situ. Iya. Ini pelecehan terhadap komandan juga ini kan? Iya, siap. Ulala, usut punya usut, si pelaku ternyata pernah kayak gini juga tuh di toko kue yang lain. Wah, harus beneran dicari sih pelakunya, karena kan udah bawa-bawa nama instansi secara spesifik nih. Kita lihat nih di viral terakhir, ulala, mengutil alias ngambilin barang di toko nggak pakai bayar nih ya, dilakukan oleh seorang emak-emak yang kepergok beraksi di beberapa minimarket di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Tapi yang bikin kesel nih, si emak-emak ini udah ketangkep basah, tetap nggak mau ngaku loh, dan berusaha tetap kabur dengan beberapa barang curian yang udah ada di dalam tasnya. Dan ternyata si emak ini diduga udah spesialis nih, Say, karena kepergoknya bukan cuma di satu minimarket aja loh. Nah, di salah satu TKP ini nih, si ibu kepergok tapi mukanya tanpa dosa gitu ya, langsung pergi aja gitu, ninggalin barang curiannya di situ. Aduh, gemes deh. Siapa? Salah ibu. Itu kan salah ibu, saya emang nggak tahu. Enggak, pokoknya mah. Kalau video rekaman satu ini beda lagi nih lokasinya, karena ternyata sebelum beraksi di Desa Kertasari tadi, emak-emak ini juga udah terpergok mutil di minimarket lainnya. Pas udah kepergok, si ibunya minta buat diselesain baik-baik aja deh, gak usah teriak-teriak dan direkam juga, malu Neng, gitu katanya. Ini ngambil apa? Tapi udah direkam pun, si emaknya tetap kabur-kaburan nih, gak mau tasnya digeledah sama si mbak pegawainya. Lagi-lagi abis tasnya dikosongin, si emaknya nggak ditindak tegas nih, langsung dilepas lagi aja tuh. Nanti saya ke polisiin, mau nggak? Jangan. Tuh, itu ibu mau ngapain itu ibu? Udah cuma ibu, saya tak. Ibu ini tahu gak? Aduh, kenapa nggak dibawa ke polisi dulu aja sih? Iya, mungkin sama polisinya juga bakal dilepas ya ujung-ujungnya. Tapi kan seenggaknya dibikin efek jerak dulu gitu. Kalau gini kan bisa-bisa dia cari lokasi lain buat mutil. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan. Dalam CCTV, sisi lain, tindak pidana. Tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga sering merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini, sahabat, kita saksikan bersama videonya. Bagus juga nih HP, gue bawa ah. Ya udah ini kagak jadi. Udah jaket gue jangan. Itu jaket baru beli gue. Ya robek dah, udah ambil dah.
Udah lu jangan ngikutin gua timpuk. Lu syukurin lu. Nah, awalnya sih lihat-lihatan dulu nih, lihat-lihatkan HP-nya. Tapi kok malah tarik-tarikan sahabat, tarik-tarikan jaket. Wah, nggak bahaya tani masnya. Ternyata mau dibawa kabur HP-nya sebelum membayar sahabat. Tapi tidak segampang itu ya, karena mbak-mbak konter juga langsung menggagalkan dan menarik jaket dari si masnya. Alhasil masnya kabur karena tidak berhasil dan panik diteriakin maling. Aksi masnya jangan ditiru ya sahabat, jangan ya dek ya. Karena pencurian diatur di dalam Undang-Undang Pidana Pasal 362 yang menjelaskan setiap orang yang mengambil sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Ingat ya sahabat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Tak terima dituduh setelah menikah siri dengan selebritas Ria Ricis, YouTuber Atta Halilintar melaporkan seorang pemilik akun media sosial ke polisi. Polisi kini tengah menelusuri pemilik akun media sosial tersebut dan mengumpulkan barang bukti. Kasih jalan dulu, biar lewat mana ketutup bang? Ya, siap. Biar masuk dulu, Ditemani sang istri Aurel Hermansyah, Atta Halilintar keluar dari ruang penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam usai memberikan keterangan dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang ia laporkan. Upaya hukum ditempuh Atta Halilintar setelah isu dirinya menikah siri dengan YouTuber Ria Ricis dan telah bercerai dengan sang istri Aurel Hermansyah yang disebar seorang warganet ke media sosial. Atta mengaku jika isu yang disebar telah mengganggu kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Karena orang banyak ngechat, kan ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada nikah siri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah. Karena orang banyak ngechat, katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar juga, sampai brand-brand, sangkanya kita cerai katanya. Sementara Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dari Atta Halilintar termasuk bukti tangkapan layar berupa tulisan tentang pelapor di media sosial. Ya, jadi ada akun TikTok yang menulis dan video yang Untuk pencemaran nama baik seperti apa? Di situ tertulis jelas ya bahwa saudara melaporkan ini pernah menikah siri dengan saudara RR. Itu jelas. Nama akun TikToknya apa ya Bu? Untuk akun TikToknya inisial WO. Untuk proses lebih lanjut, Polres Metro Jakarta Selatan terus mencari barang bukti tambahan, meminta keterangan saksi, dan menelusuri keberadaan pemilik akun media sosial tersebut. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Seputar Investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.